Oke, di sini lagi ada diskusi terkait kasus yang ada di kampus Budi Luhur antara pihak rektorat dengan mahasiswa dan media. Atau tim yang menjaga itu kan bisa menjadi bukti langkah-langkah komitmen Bapak dan pihak rektorat gitu sih Pak. Ini Mari, Pak. keterangan dari dosen tersebut masih kita perlukan. Kenapa? Karena juga laporan dari pelapor juga masih kita buka. Tolong gimana kalau misalkan ada laporan baru atau ada perkembangan baru yang harus kita confirm kepada yang bersangkutan. Apakah kita by telepon? Sementara kita punya proses seperti berita acara, bertemu. Tolong teman-teman memahami, kami nggak ada maksud membiarkan. Jadi kalau ada masukan, kita dudukin persoalannya secara proporsional. Tapi yang jelas tidak ada ruang untuk tridharma, tidak ada ruang lagi untuk menjalankan jabatan, tidak ada lagi untuk menjalankan fungsi strukturalnya. Itu yang kami jamin. Tapi kan proses lain ada. Mohon teman-teman melihat ini secara proporsional. Jadi kalau misalkan ada nggak tim satgasnya? Ya ada. PPKPT akan memastikan ruang aman itu tercipta. Kalau PPKPT bilang perlu didengarkan keterangan dari yang bersangkutan, ya dia harus datang, wajib. Itu yang mau saya sampaikan, teman-teman. Terduga pelaku terlapor, tapi ya tadi kan udah kita jelaskan banyak masih melakukan kegiatan-kegiatan, masih di Dokter Randus, mau masuk di Dokter Randus Bapak itu lewatnya gerbang depan, kecuali DRS punya gerbang sendiri. Ya udah gitu kita nggak peduli lah Pak, itu dia masih masuk gerbang kampus kok, lingkungan kampus, itu semua lingkungan kampus. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan teman-teman Ke depan ya, Selamat sore teman-teman semuanya. Saya mahasiswa Kriminologi Universitas Budi Luhur. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman saya sejak kemarin kasus ini di-up, Bapak. Jadi Bapak tadi bilang bahwasannya di media pers, selalu juga Bapak bilang di pernyataan langsung oleh pihak Budi Luhur bahwasannya bukti belum kuat kan ya Bapak ya. Tapi ketika Bapak tadi bilang misalnya si kasus ini sudah berubah jadi korban dan pelaku ini, kenapa atas dasar apa diubah bahwa bukti belum kuat gitu loh Pak? Kenapa diubah jadi korban pelaku namanya kalau Bapak bilang bukti belum kuat gitu loh? Atas dasar apa Bapak? Karena kalau misalnya kita lihat keterangan ya Bapak ya, betul tidak teman-teman? Betul kan? Nah, kalau bisa kita bilang korban dan pelaku diubah, berarti ada pernyataan langsung dari korban dan pelaku Bapak. Ketika korban melakukan pernyataannya kepada pihak kampus, SWC atau apapun itu, pelaku juga menyatakan kenapa tiba-tiba dari yang terlapor dan terlapor tiba-tiba diubah jadi korban dan pelaku. Apakah pelaku memang mengganti-ganti pertanyaannya, tidak konsisten pernyataannya dari si pelaku tersebut? Pada logikanya mana ada sih mengaku, ada mengaku? Gak ada kan? Benar kan? kami beritahu bahwa kalau kita bicara jabatan dan sebagainya sudah tidak ada. Ya, ini kita udah nggak bicara dia punya jabatan, ini punya jabatan, nggak ada. Semuanya udah clear di situ. Ya, satu itu. Jadi saya nggak akan respon lagi masalah menjabat dan nggak menjabat, karena memang udah nggak menjabat, udah ada 2 SK penonaktifan jabatan. Terus pertama respon saya. Ya, yang kedua, nih tadi masalah saya juga nggak mau komentar apa orang ngaku nggak ngaku. Ada peristiwa sebelumnya bahwa 2 unsur mahasiswa dan dosen sama-sama mengakui. Jadi nggak mungkin segala sesuatu itu yang namanya pelaku tidak melakukan, membantah. Itu hak. Tapi ada kondisi orang itu udah. Tapi saya nggak mau. Yang dipertanyakan adalah soal apa tadi? Penyebutan ya, penyebutan. Kamar terlapor sampai hari ini memang mereka masih punya hak melaporkan dan juga menjadi posisi terlapor. Kalau ada penyebutan tiba-tiba pelaku, itu memang berdasarkan perkembangan investigasi yang berjalan. Oke. Jadi apa
kita harus selalu konsisten, pelapor terus. Sementara PPKPT sudah menyimpulkan dalam perkembangannya, ada unsur yang terbukti, ada yang belum terbukti. Tapi diminta kepada pelapor mengumpulkan lebih lanjut dan tidak dilarang. Jadi bukan berarti kita harus konsisten terus, pelapor terlapor, yang enggak. Dan nanti kalau sudah derajatnya posisi hukum berjalan, ingat ya, para pihak, sekarang saya ganti lagi, nanti bingung lagi saya bilang para pihak. Boleh nggak saya bilang para pihak? Boleh. Boleh kan? Tergantung konteksnya kita bicara. Kalau para pihak, saya sudah dengar, sudah lihat, pihak ada yang melakukan somasi, berarti masuk ke koridor hukum. Apakah pihak lainnya tidak punya hak itu? Menurut teman-teman punya hak juga nggak? Punya. Berarti kita hormati proses hukum. Bagi kami di kampus, apa yang kami lakukan A, B, C, D sudah kita buka semua. Teman-teman boleh ketahui, tidak ada yang ditutupi, tidak ada karena alasan dekat, tidak. Kalau iya nggak keluar dong, penonaktifan 1, 2, 3. Masalah istilah ya sesuai konteks. Nanti kalau udah dihukum di tataran hukum, istilahnya udah beda lagi. Sudah bisa ada kata-kata korban, tersangka, atau kalau saya, ya teman-teman yang belajar kriminologi udah lebih paham lah istilah-istilah untuk kondisi kasus. Jadi menyesuaikan, itu aja yang kami minta pengertian. Terima kasih. Itu dan segala macam itu kan persepsi. Kembali lagi jadi subjektif, Bapak. Menurut saya bukti-buktinya kuat. Belum tentu menurut teman-teman yang lain buktinya ada yang kurang kuat dan sebagainya. Itu kembali ke persepsi. Karena kita sekali lagi bukan lembaga peradilan. Kampus bukan lembaga peradilan. Begitu juga dengan Satgas PPKPT juga bukan lembaga peradilan. Yang ingin kita tanyakan, bukti yang kuat itu yang kayak gimana sih, Pak? Sebenarnya apakah harus ada videonya? Apakah harus ada CCTV? Apakah harus ada orang saksi yang benar-benar ngelihat? Dibilang bukti-buktinya kuat, karena kita kembali lagi Bapak, ini bukan menjadi rahasia umum. Memang betul sudah dinonaktifkan 1, 2, 3 bla 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 bla. Tapi kan itu udah menjadi umum banget Pak. Maksudnya ya gimana ya, teman-teman bisa nilai sendirilah kedigdayaannya gitu loh teman-teman. Jadi apakah dia punya koneksi langsung dengan mana, gitu mungkin teori konspirasi, tapi ya itu kita nggak pernah tahu sampai sekarang ya. Terlapor ini punya apa di belakang kita nggak tahu. Mungkin itu aja Pak. Oke, saya bantu jawab. Sebentar, saya mau tanya, Mbak namanya siapa? Hah? Dita. Oke. Saya pengen bilang, Dita, kamu mencuri uang saya. Kamu nyuri uang saya nih. Nah, kalau kamu ditanya begitu, kamu akan jawab apa ke saya kira-kira? Pasti tanya kan, buktinya apa? Sebentar. Oke teman-teman, tahan teman-teman kasih kesempatan teman-teman kita kemarin janji udah kondusif ya teman-teman. Kita tahan dulu, maaf Bapak ya teman-teman. Ini yang maksud saya ketika tadi kita menyebut kata di atas, ketika kita membawa semua ini ke atas, apakah masih menyanggupi gitu Bapak? Ini bukan lagi menjadi peran dari UGM, MPM, ini udah mahasiswa Bapak, jadi kita pun susah gitu loh Pak. Kita berusaha tapi ya susah. Ya, oke. Ini lumrah aja Jadi Pak. sebentar, saya menganalogikan itu bukan menuduh Dita. Tapi kalau kasus itu jatuh kepada Anda dituduh, pasti kan Anda akan, misal tertuduh nih, pasti akan bilang buktinya mana. Kemudian setelah bukti, ada nggak saksi? Sebentar dulu. Teman-teman. Nah, jadi ini sebentar. Jadi tolong dalam kita melakukan audiensi ini, ya, tolong jangan pakai emosi. Kita semuanya harus ada logis. Iya, Bapak. Oke. Sebentar ya. Saya tadi step by step. Tadi Pak Arif bilang dari kejadian itu ada 2 kejadian, ada namanya 2 aspek, pelecehan verbal dan fisik, non verbal. Kalau untuk verbal itu terbukti. Tenang teman-teman ya. Sebentar, ini tenang. ya, yang verbal terbukti karena selain ada, saya kasih tahu ya, pelapor itu adalah saksi juga, 1 saksi. Verbal
ditambahkan dengan ada bukti, itu terbukti. Ya, yang verbal. Nah, untuk yang fisik tadi ya Prof Arief sampaikan, menurut PPKPT belum memenuhi 2 alat bukti. Dari saya, berarti kan ada terjadi dugaan kasus pelecehan seksual verbal dan non verbal. Verbal kita yakini teman-teman semua sudah berseliweran di media sosial bahwa banyak kata-katanya, kata-kata yang mengutarakan kata-kata seksis dan segala macamnya, abang kangen nih dan segala macamnya. Gini Pak, menurut kita, menurut saya, betul itu kalau mau dibilang kuat nggak kuat, saya membuktikan lagi ke teman-teman, itu persepsi. Menurut saya itu subjektif. Tetapi kita nggak mau Pak, kita sebagai mahasiswa dicetin sama dosennya, abang kangen nih. Menurut saya itu nggak etis. Itu aja sih Pak, terima kasih. Secara moral itu nggak etis banget Pak. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, teman-teman? Teman-teman, oke silakan. Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Raya, saya dari jurusan DKV. Saya ingin menanyakan, jikalau nanti kasus ini udah dibawa ke jalur hukum, apakah hukumnya itu ntar dilakukan secara adil-adilnya dan dilakukan secara transparansi atau tidak? Saat ini proses hukum sudah dimulai. Oke, saya beritahu dulu. Kenapa saya bilang yakin? Teman-teman. Karena somasi sudah ada dari salah satu pihak. Artinya kalau ada 2 pihak, dua-duanya punya hak hukum yang sama. Saya mengajak, belum menjawab. Mengajak, mari kita kawal proses hukum ini berjalan di luar seadil-adilnya. Proses peradilan. Kampus ini lembaga pendidikan, bukan lembaga peradilan. Apa yang terjadi dengan keputusan hukum tidak perlu harus tanya ke kampus. Semua warga negara juga harus menghormati keputusan hukum. Jadi dalam konteks ini ya, kita nggak ingin berandai-andai. Nanti kalau nggak terbukti, itu namanya berandai-andai. Kita nggak bisa begitu. Ini real, nyata, konkret. Mari kita kawal, kita tunggu. Apapun hasilnya kita harus hormati. Nggak perlu nanya karena kampus ya begini jadinya. Semua tidak ada di sini pun menghormati hak hukum itu. Itu aja yang saya berikan respon. Baik. Ya. Baik. Berlakunya mulai semester ini. Per tanggal 27 Februari. Bukan, per saat Tidak. dikeluarkan 27 Februari dong. Enggak, aktifkannya per 27 Februari atau Iya. betul kan? Iya. Oh, Sebelum betul, Pak. semester ini berlaku. Betul, Semester betul. genap. Baik. Ya. Tapi kami nggak mau berandai-andai. Oh itu nanti berarti cuma 2 semester ya, bukan cuma 1 atau selamanya. Tunggulah proses hukumnya. Baik, oke. Kita hormati semua itu. Nanti Anda kawal. Loh, misalnya kampus katanya mau menghormati. Boleh kok ngingetin kita lagi, nggak ada masalah. Tapi pertanyaan kami gini, jadi apakah bisa dari pihak rektor? Ya udah, nggak usah kan kita punya satgas nih Pak, dan sudah mengeluarkan rekomendasi bla 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 bla. Bisa nggak sih Pak, kita nggak harus nunggu peradilan yang ada, karena itu kita tahu birokrasi Indonesia ini lama banget, peradilan dan segala macam. Ya udah gitu, selesai gitu loh Pak. Udah kan bukti-buktinya udah ada dan segala macamnya gitu loh Pak. Sekali lagi kita dudukan, kampus ini bukan lembaga peradilan. Ya, kalau kita memang komit mau jadi warga negara yang baik, ya harus hormati semua. Di situ bukan cuman ada hak satu pihak loh, ada 2 pihak, bahkan banyak pihak. Ada keluarganya juga dan seluruhnya. Dua-duanya harus kita hormati. Dua-duanya saya bilang. Itu aja. Mari kita kawal, teman-teman, kita kawal ke sini. Baik, kita kalau mau ngomongin Rahmadania dari Fakultas Ilmu Sosial Studi Global, jurusan Kriminologi, angkatan 2004. Jadi tadi kan Bapak menyebut sanksi untuk pelaku itu kan dinonaktifkan sementara kan, dan sedang berat kan itu pelaku itu masih ada berada di struktur Yayasan Budi Luhur Cakti bukan?
tadi sudah disampaikan bahwa sudah dinonaktifkan juga untuk jabatan 1 dan jabatan 2. Jadi sekarang ada 3 yang dinonaktifkan, dosen, jabatan 1, jabatan 2. Sudah. Lalu, tapi masih ada namanya di struktur nggak? Sudah tidak ada, coba dicek di web Tapi ya. kalau misalkan status itu dicabut, status itu dikembalikan aktif kembali, apakah masih diberikan ruang untuk beliau bekerja kembali atau gimana? Kakak, sebenarnya pertanyaan kakak ini tadi udah kita bahas di awal ya, kita sepakat ya. Masalah penonaktifan ya sudah clear, sudah keluar 1-2. Pertanyaannya muncul lagi, masih ada struktur nggak? Kalau dinonaktifkan ya tidak ada kak, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau nanti kami nggak bisa berandai-andai kak, kita lihat fakta hukumnya. Sulit bagi kami untuk berandai-andai. Kalau ya sudah, yang jelas komitmen mentaati, menghormati keputusan hukum itu pasti. Ya, saya selaku dari Ketua Himpunan Desain Grafik Konstitusional, saya melakukan 3P. Oke. Sebenarnya saya cukup kecewa di hari ini karena tidak ada Bapak Rektorat. Tidak, di dalam 8 April 2026, konferensi pers, harusnya yang menyuarakan itu ada Bapak Rektor, bukan Bapak Deputi Rektor. Mbak, biar Oke, maaf Bapak. perkenalkan siapa, dari Saya mana. Sarah dari Ilmu Komunikasi angkatan 24. Saya ingin bertanya, jika tadi sudah banyak sekali teguran Pak, beliau datang ke DRS ditegur, Pak Rektor menegur. Saya ingin bertanya aja, sampai teguran keberapa beliau itu paham bahwa beliau sedang dinonaktifkan gitu Pak. Kita mahasiswa ini, kita cuma nuntut satu Pak, biar kita semua juga tenang bahwa mahasiswa wanita di sini hilang malah rasa respon dia terhadap dosen lawan jenis karena adanya case kayak gini Pak. Dan seharusnya dari pihak kampus bisa melihat case-case ini. Dan terus Pak, mungkin kita bisa nunggu dari hasil laporan dari SWC, kita udah nunggu sampai kampus ini viral, kita sudah nunggu. Apakah kita harus nunggu sampai kita masa depan kita pada hancur karena akademik kampus ini hancur juga? Saya cuma minta satu Pak, kalau emang dia datang teguran terus, saya cuma minta nggak mau teguran, saya mau tindak lanjut apa yang Bapak lakukan kalau sampai nantinya dia datang lagi, biar kita juga punya rasa nyaman, aman, dan kita juga tahu Pak gerakan Bapak di saat beliau datang lagi, karena udah 2 kali dia datang kita lihat. Ya, saya luruskan 2 momen di mana yang bersangkutan datang itu progres saat proses pemberhentian itu berjalan. Tapi saya pastikan setelah proses ini sudah keluar 2 penerbitan surat pemberhentian, tidak ada. Jadi yang kamu sampaikan, saya harus ngakuin itu terjadi, betul. Saya nggak mau menafikan, betul. Tapi itu memang sebelum pemberhentian ini keluar berturut-turut, dan proses pemberhentian ini butuh proses. Tapi saya nyatakan sudah selesai, keluar semua suratnya, dan sudah tidak ada penugasan dari kita. Paling kalau ada panggilan ya memberikan keterangan. Rekaman suara bahwa salah satu dari pihak rektorat kemahasiswaan atau satgas, kita nggak tahu siapa yang menyebutkan bahwa masih bisa ada ruang taubat untuk terduga pelaku pelecehan seksual. Itu kita pengen tanya, ruang taubat apakah masih layak? Pada akhirnya ruang taubat itu dihadirkan untuk terduga pelaku pelecehan seksual. Terima kasih. Oke, pertama saya harus menyatakan bahwa dalam diskusi antara para pihak itu ada ruang yang harus ditutup, ya. Identitas pelapor, kronologi, barang bukti, kan kita nggak mungkin bicara di sini. Masalah ruang diskusi tentang taubat dan sebagainya, kalau itu masih menjadi rumor, ya silahkan itu ditanggapi dengan bijaksana oleh para netizen yang budiman. Mengapa hak setiap orang nanti dalam koridor hukum akan ada hak-hak yang harus dipatuhi semuanya. Kalau orang yang bersalah harus ada hak untuk menjalani apa. Kalau dia tidak bersalah harus apa. Tapi kita tidak berandai-andai. Sekali lagi mengenai taubat dan sebagainya, semua manusia saya rasa punya kesempatan. Tidak punya kesempatan juga bisa.
Ya, jadi tergantung will-nya, maunya, niatnya. Kalau bagi kami kasus ini adalah objektif dan keluar keputusan, itu saja. Mungkin itu kembali lagi nanti kepada mahasiswa Bapak kalau menanggapi itu, karena apakah masih bisa mahasiswa untuk reintegrasi sosial lagi dengan terduga pelaku pelecehan seksual masih bisa ada di kampus ini? Itu kan menjadi pertanyaan gitu untuk pada akhirnya, karena ya itu pada akhirnya reaksi sosial aja Bapak ketika emang pada akhirnya nanti timbul lagi. Entah, kita nggak tahu, mungkin nanti kalau ada forum ini ya puji Tuhan alhamdulillah, tapi kalau mungkin nanti bentuknya udah dalam hal yang lain ya kita nggak tahu Bapak gitu. Secara simpati dan empati, apakah masih mau kita memberikan ruang untuk ruang reintegrasi lagi untuk terduga pelaku pelecehan seksual? Itu aja sih Pak. Yang sama, mari kita hormati nanti keputusannya, itu aja. Bapak sampaikan suara, ini suara kita mahasiswa, apakah kita bisa terjamin keamanannya? Karena kita berangkat belajar di tahun 2023, ada gerakan seperti ini, walaupun terjadi gerakan ada hal lainnya, dan kita salah satu mahasiswa pun terkena kekerasan di dalam lingkungan kampus gitu loh Pak. Jadi maksud kita, apakah kita bisa dijamin keamanan kita Pak? Karena kita menyuarakan kebenaran menurut kita. Ini kita melakukan perlawanan terhadap hal yang kita anggap benar. Apakah bisa dijamin? Dan Bapak bisa berkomitmen dari teman-teman semua di sini tidak ada yang bisa diculik kah atau diancam dan segala macamnya, tidak ada intervensi. Begitu sih Pak. Karena ini kami bicara berdasarkan fakta, ada ancaman-ancaman dulu, ancaman-ancaman DO, ancaman segala macamnya, dan itu ada, itu fakta. Bisa orangnya masih ada. Kalau mau kita hadirkan, kita pertemukan dengan Bapak. Itu ada, ancamannya nyata. Pernah terjadi, badannya disebut rokok, dipukulin di pos satpam, itu jelas ada Bapak. Itu salah satu, itu ada. Dan itu yang akan coba saya suarakan. Apakah itu menjadi jaminan bagi kita sudah bersuara? Kita tidak terkena kasus serupa seperti ini Bapak. Mengenai isu yang sedang kita diskusikan, hari ini menjadi bukti bahwa teman-teman boleh menyampaikan pendapat, boleh bertanya. Saya rasa komitmen kita jelas kok, ya. Mahasiswa bagian dari keluarga kita, ya. Suara mahasiswa kita juga berikan, dengarkan. Semua pihak kita berikan proporsinya, ya. Jadi nggak usah ada ketakutan seperti itu. Ya nggak, aduh, ini presidennya juga udah ganti berapa kali, masih sih kondisi begitu, ya. Ya, tapi kalau konteksnya tidak terkait isu ini, mungkin kita diskusi BEM aja nanti, karena penyampaian ya. Tapi kalau untuk konteks ini kan semuanya udah jadi di sini, ada di sini. Tidak ada juga unsur kita mau mencatat siapa aja yang hadir, enggak juga. Ya, bahkan Pak Direktur Keuangan loh. Tapi kenapa di kampus, di IG kampus beberapa komentar itu di take down Pak sebelum berita ini viral gitu loh. Apa ini, kenapa kampus diam aja gitu loh, ditutup-tutupin? Apa hal ini dinormalisasikan gitu Pak? Hal-hal kayak gini tuh nggak bisa Pak, kayak gitu. Maaf, itu ada kesalahan teknis karena dalam postingan kita selalu menggunakan automatic background, dan itu kurang tepat. Pada saat di up kita baru bahwa itu kurang tepat. Kami menjadikan sebentar. Kami mempertahankan postingan itu, tapi teman-teman perlu tahu nih, ada satu yang belum kalian tahu. Kami mempertahankan postingan itu, ya. Tapi memang pihak Kementerian LDikti menganggap itu harus di take down karena backsoundnya tidak relevan. Tapi tanggung jawab kita adalah tetap memasang itu di website. Jadi nggak kita take down, lebih detail bahkan terakumulasi ada di web. Media boleh mengakses, semuanya boleh mengakses tanpa bisa di-download bahkan. Itu komitmennya. Jadi tolong dilihat ada peristiwa apa di baliknya itu, mungkin mohon maaf baru terjelaskan sekarang ya. Terima kasih sekali lagi. Pak, pulang Pak. Ya, mana? Itu kan temannya. Ya, mana? Itu temannya.